Tengku Dewi Putri akhirnya memutuskan untuk mengakhiri pernikahannya dengan Andrew Andika, setelah mengungkap dugaan perselingkuhan yang dilakukan sang suami. Melalui kuasa hukumnya, Minola Sebayang, Dewi juga mengakui jika dirinya sudah memutuskan komunikasi dengan Andrew, sejak masalah rumah tangganya viral di media sosial. Yang terbaru, Tengku Dewi Putri akhirnya melayangkan gugatan cerai kepada Andrew Andika, di Pengadilan Agama Cibinong pada 6 Juni 2024. Jadi gugatan perceraian Tengku Dewi itu baru kita selesaikan hari ini, hari Kamis, dan sudah kita daftarkan by e-court ya, online ya, by e-court, dan tadi itu kita lakukan pendaftarannya sekitar jam 14:36 ya. Jadi 14:36 itu sudah kita daftarkan dan sudah terkonfirmasi dari WA Mahkamah Agung Republik Indonesia ya. Ini ada WA-nya yang bicara terkait dengan pemberitahuan informasi pendaftaran online ya. Tanggal pendaftaran hari ini tanggal 6 Juni 2024. Nomor register pendaftarannya PACBN, berarti Pengadilan Agama Cibinong 06062024 WIL. Ya, jadi tinggal menunggu nomor perkara, karena biaya pendaftaran atas gugatan juga sudah kita bayarkan ya, sesuai dengan SKUM yang terbit. Jadi tinggal menunggu jadwal sidang dan juga tinggal tunggu nomor perkara. Biasanya memang kalau kita daftarkan hari ini, dia memerlukan, apalagi jam 14:36, dia masih memerlukan beberapa waktu untuk melakukan proses sampai terbitnya nomor perkara. Jadi mungkin dalam 1-2 hari ini nomor perkara sudah keluar, hanya nunggu itu. Tapi secara formal gugatan perceraian Tengku Dewi kepada suaminya Andrew Andika sudah kita daftarkan hari ini tanggal 6 Juni 2024 jam 14:36 ke Pengadilan Agama Cibinong. Yang kami masukkan dalam gugatan ini hanya mengenai masalah hak asuh anak. Ya, jadi anaknya itu ada 2. Ya. Karena kalau kita bicara mengenai masalah sejak kapan seseorang itu bisa dikatakan sebagai suatu subjek hukum untuk berbagai kajian dan kepentingan hukum, itu anak yang dalam kandungan juga sudah dianggap sebagai subjek hukum. Ya, meskipun belum dilahirkan. Ya. Bicara mengenai masalah hak asuh kepada anak-anak ini, atau hadanah kalau secara hukum muslim itu namanya hak pemeliharaan, dan anak di bawah umur memang seyogianya itu berada dalam pemeliharaan ibunya, apalagi anak yang akan dilahirkan dalam beberapa bulan ke depan, sebulan ke depan mungkin, itu udah pasti sangat bergantung kepada ibunya. Jadi hak asuh ini yang kita mintakan. Nah, terkait dengan masalah harta gono ini tidak kami cantumkan dan kami mintakan dalam gugatan perceraian ini, mengingat antara Tengku Dewi dengan Andrew Andika, mereka sudah memiliki perjanjian pranikah ya ketika mereka melangsungkan perkawinan, sehingga tidak ada harta gono gini karena mereka ada perjanjian pranikah yang memisahkan harta. Jadi tidak ada percampuran harta, jadi tidak kami masukkan karena sudah jelas semua yang menjadi kekayaan dan harta Tengku Dewi akan menjadi milik kepunyaannya, yang sebaliknya apa yang menjadi milik daripada Andrew itu juga akan menjadi milik Andrew. Jadi kita hanya bicara mengenai masalah hadanah atau hak pemeliharaan atau hak asuh kepada anak, dan termasuk biaya ya, biaya nafkah untuk anak dan pendidikan anak itu yang diminta oleh Dewi sangat rasional sekali ya, tidak terlalu berlebih-lebihan, tidak terlalu mencolok sekali, normal-normal saja, sesuai juga mungkin dengan kemampuan yang dirasakan ada pada Andrew. Itu hanya sebesar 20 juta rupiah per bulan untuk dua orang anak. Ya, jadi masing-masing Dewi bilang cukup lah bang, 10 juta aja cukup lah ya untuk anak. Berarti ada 2 anak maka 20 juta ya, tapi ini formalnya.